siang anak semuanya. Apa kabarnya? Baik ya. Tapi saya lihat hari ini banyak yang tidak hadir ya. Kalau saya hitung hari ini cuma ada 25 siswa dan siswi. Padahal kelas kita ada 34, berarti kurang lebih ada berapa? Ada 9 yang tidak hadir karena kebetulan hari ini adik-adik kelas kita yang kelas 10 sedang melaksanakan kegiatan perkemahan ya, di lapangan Bukit Condro. Terus kebetulan ada beberapa rekan kita yang kelas 11 itu sebagian menjadi panitia ya. Tapi pembelajaran hari ini tidak menjadikan kendala walaupun jumlahnya berkurang agak banyak. Kalau kita kemarin sudah mempelajari terkait dengan mengaplikasikan kecerdasan ya. Kecerdasan apa kemarin? Artifisial ya, kecerdasan artifisial ya. Jadi ada beberapa, kemarin Pak Windra sudah menyampaikan ada beberapa macam kecerdasan ya. Sekarang ini mungkin kalau Anda lihat di TikTok itu atau di media-media sosial lain ya, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, itu banyak orang membuat konten. Betul nggak? Kalau Anda lihat itu banyak orang membuat konten. Nah, kontennya itu dari kecerdasan artifisial. Nah, sekarang ini yang lagi booming ya, lagi booming itu adalah membuat apa? Membuat miniatur, nah ya. Membuat miniatur. Jadi seolah-olah gambar kita itu ada dibuatkan semacam miniatur. Terus itu sebenarnya hanya dari foto kita ya, dari foto kita yang diupload ke salah satu apa? Salah satu AI ya, atau kecerdasan artifisial itu, terus di AI itu akan diproses untuk dijadikan sesuatu hal, termasuk tadi contohnya adalah dari miniatur ya, miniatur kita seolah-olah itu nyata. Hari ini kita juga akan belajar terkait dengan hal itu, tetapi kita nanti ada 5 yang akan kita pelajari ya. Nanti Pak Windra akan memberikan penugasan 5 soal dan itu nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya mengacu pada kelompok yang kemarin ya, yang sudah kita bentuk. Oke, silakan sekarang dibuka modul 3 terkait dengan rekayasa prompt untuk kreasi konten. Tadi Pak Windra sudah menyebutkan sekarang ini banyak sekali orang yang berkarya menggunakan karya-karya itu dari hasil sebuah AI ya. Apalagi sekarang juga sedang banyak pemberitaan terkait dengan apa? Lagu yang didengarkan di apa itu? Ruang publik ya. Ruang publik, terus yang menyetel lagu atau memutar lagu itu harus membayar royalti. Nah itu kan sungguh-sungguh membuat resah yang misalnya kalau itu ada di kafe itu ya, yang membuat resah yang punya kafe terus, atau mungkin di pusat-pusat pembelanjaan yang mewah seperti mall ya, atau swalayan dan sebagainya, sehingga orang akan takut ya, orang takut untuk memutar lagu. Untuk mengantisipasi itu bagaimana? Kita bisa mengatasi memutar lagu itu yang tidak ada hak ciptanya. Lagu yang tidak ada hak ciptanya seperti apa? Ya salah satunya nanti yang Anda akan coba kerjakan di tugas, itu adalah membuat lagu dengan menggunakan AI ya. Jadi kita mendengarkan lagu hasil dari AI, sehingga apa? Sehingga tidak ada hak ciptanya, tidak dikenakan hak cipta. Nah ini yang perlu sedikit Pak Windra jelaskan. Oke, kita masuk ke modul 3 sekarang ya.
Silakan dibuka di halaman 10 ya. Oke, di sini dijelaskan, ya, bisa Anda lihat konsep dasar kecerdasan artifisial generatif itu yang seperti apa. Nah, di sini dijelaskan kecerdasan artifisial generatif merupakan cabang dari kecerdasan artifisial. Jadi ternyata kecerdasan artifisial itu banyak ya, banyak. Di sini bisa merupakan cabang, berarti kan cabang itu salah satu ya, salah satu dari kecerdasan artifisial yang berfokus pada pembuatan konten baru, ya, baik secara teks ya. Teks itu apa? Misalnya kita membuat narasi, kita membuat makalah, kita disuruh membuat makalah, tugas membuat makalah, atau membuat ringkasan materi. Mungkin Bapak Ibu guru kan sering lah menyuruh kalian untuk merangkum atau membuat ringkasan materi dari materi yang ada di mungkin di e-book atau apa, itu akan lebih mudah ya. Tinggal upload filenya, minta ke AI untuk dibuatkan ringkasan materi, sudah jadi. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan teks. Terus juga menggunakan gambar. Jadi kita mungkin dalam keseharian, mungkin dalam materi kelas 10 itu kan ada mata pelajaran seni budaya. Salah satunya menggambar ya. Materi menggambar. Kita sering, kalau yang mungkin ahli dalam menggambar atau suka menggambar itu terasa enjoy ya. Tapi kalau kita orang yang tidak suka seni menggambar atau seni lukis itu ya, itu akan terasa berat. Biasanya gambar gunung luru ya. Enak matahari ini terus dikasih sawah. Terus nek sing ora iso gambar, orang yang tidak bisa menggambar itu terasa susah. Terus selain gambar juga ada musik ya. Musik. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa membuat musik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita, apalagi kalau Anda dalam pembuatan musik itu sudah punya liriknya, itu akan lebih bagus lagi. Jadi liriknya tinggal dimasukkan ke dalam AI-nya, AI-nya suruh membuatkan musik ya, nanti dia akan di-generate ya, di-generatif untuk dijadikan musik sehingga bisa kita dengarkan. Jadi seolah-olah itu adalah yang diciptakan kita. Padahal sebenarnya yang diciptakan cuma liriknya, tetapi instrumennya itu dari AI. Terus yang nyanyi itu juga dari AI-nya. Sehingga bisa kita setting, misalnya saya ingin suara laki-laki ya, saya ingin suara perempuan, itu bisa. Terus juga bisa membuat sebuah video. Jadi ternyata AI itu ya, itu juga bisa kita suruh untuk membuat video. Tapi yang perlu kita sadari bersama, belum ada satu AI yang bisa mewujudkan semuanya. Nanti kalau kita lihat itu kita akan terpisah-pisah. Jadi bisa kita misalnya contoh kalau kita membuat sebuah teks ya, itu harus pakai AI apa, kalau musik harus pakai AI apa, sehingga belum ada satu wadah khusus, satu AI yang bisa untuk semuanya. Ini yang nanti mungkin ke depan perlu Anda pikirkan bersama. Mungkin dari sekian banyak siswa ini bisa menciptakan satu AI tapi bisa untuk semuanya. Oke, sedikit gambaran terkait dengan itu ya. Nah, ini kemarin sudah kita sedikit pelajari beberapa layanan kecerdasan artifisial generatif. Nah, ini tidak asing lagi ya, ChatGPT. Nah ya, ChatGPT.
kalau misalnya kita kesulitan dalam menyelesaikan soal, kita juga sering minta bantuan ChatGPT. Terus kalau gambar itu ada DLE ya. Tapi nanti monggo silakan bisa berkreasi lebih lanjut. Terus untuk musik ya, musik itu juga yang sekarang banyak dikenal itu adalah Suno AI ya. Terus pembuatan animasi itu banyak sekali. Nanti bisa pakai Runway juga ada ya. Kita masuk ke ini yang kedua, peran dan fungsi prompt. Yang dimaksud prompt itu apa toh? Prompt ini dijelaskan di sini. Perintah atau instruksi yang diberikan kepada model kecerdasan artifisial untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jadi kalau kita mau bekerja dengan AI, itu kan kita merintah, kita melakukan perintah. Nah, perintahnya itu berupa apa? Berupa prompt. Ya. Nah, dalam membuat perintah itu tentunya tidak sembarangan, tidak asal ketik, tetapi ada beberapa hal yang nanti kalau kita mau pengen hasilnya lebih detail, nanti Pak Windra contohkan di tugas itu sudah ada contohnya ya. Silakan nanti bisa dipelajari. Ya. Ada contoh, ini sudah Pak Windra cetakkan ya, ini contohnya. Bisa nanti kita pelajari bersama. Di sini ada template ya, ada template, ada contoh. Sehingga nanti kalian bisa mempraktekkan ya, di kelompoknya masing-masing. Ini ada beberapa hal yang perlu Pak Windra sampaikan terkait dengan peran dan fungsi prompt. Ya. Ini yang pertama adalah fungsi utama penggunaan prompt. Ini ada 4 ya. Yang pertama adalah mengatur konten, yang kedua adalah memberikan instruksi spesifik, terus menentukan format output, dan yang terakhir adalah memfasilitasi kreativitas. Ya. Jadi mengatur konten itu yang seperti apa? Ya. Misalnya ini dicontohkan, kita mau topik apa loh? Mau topik apa? Kita mau fokusnya pada apa? Ya. Memahami topik, terus gaya. Ya. Kalau misalnya kita mau menulis, gayanya itu, tulisannya itu mau dibuat seperti apa? Gaya tulisan. Jadi hasil tulisannya itu seperti apa. Terus kalau musiknya itu nanti mau dibuat yang bagaimana? Ada dangdut, ada pop, ada rock, ada jazz ya. Banyak. Itu kalau gaya. Kalau tulisan itu kan ada gaya tulisan. Gaya tulisan. Kalau kalian di bahasa Indonesia mungkin mempelajari. Terus memberikan instruksi yang spesifik ya. Jadi gini, sebuah AI itu kalau kita berikan instruksi yang spesifik ya, yang jelas ya. Seperti kalau kita memberikan tugas kepada seorang anak, perintahnya itu kan tidak jelas, anaknya akan bingung lah. Gimana dikon apa tuh? Ini tadi disuruh apa tuh? Sehingga anak itu akan bingung. Tapi kalau perintahnya itu jelas, sama. AI juga begitu, kecerdasan artifisial juga begitu. Kalau perintahnya itu semakin jelas, semakin detail, hasilnya juga akan semakin baik. Ya. Ini yang perlu kita ketahui. Terus juga menentukan output, ya, menentukan output yang ketiga. Jadi nanti bisa kalian lihat di lembar kerja ini ya, lembar kerja LKPD ini bisa kalian lihat contoh dan template-nya. Kalau ingin menghasilkan output yang seperti apa, misalnya kita membuat video, videonya mau diambil di mana? Terus misalnya gerakan kameranya mau seperti apa? Nah itu kan nanti akan hasilnya akan berpengaruh terhadap sebuah outputnya, hasil yang kita bisa unduh di dalamnya. Terus juga bisa memfasilitasi kreativitas. Ya. Jadi walaupun kita itu sudah ibaratnya sudah dibuatkan secara generatif ya,
general oleh sebuah AI, tapi kita bisa. Jadi kreativitas yang kita inginkan itu tetap bisa difasilitasi dengan contoh-contoh, misalnya kita memberikan instruksi khusus kepada sebuah AI itu untuk bisa membuatkan sesuai dengan keinginan yang kita mau. Ini yang perlu kita pelajari. Oke, kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya, itu adalah etika dalam kreasi konten menggunakan kecerdasan artifisial. Jadi walaupun kita menggunakan AI atau kecerdasan artifisial, itu harus ada etikanya. Kenapa harus ada etikanya? Kenapa harus ada etikanya? Oke, silakan masuk, Mbak. Jadi gini, ini kaitannya isu utama penggunaan AI itu yang pertama itu adalah plagiarisme, ya, dan hak cipta. Anda tahu plagiat? Tahu ya? Jadi plagiat itu semacam meniru. Jadi kemungkinan apa yang dihasilkan AI itu adalah tulisan punya orang lain. Karena apa? Karena AI itu kan semakin banyak inputannya, ya, semakin banyak dia diberikan inputan. Misalnya contoh kita ngupload sesuatu hal ke AI. AI itu kan nanti akan merekam, terus tulisannya akan dibaca, diulang, disimpan, semacam pikiran manusia akan disimpan di memorinya. Nah, nanti suatu saat kalau orang itu butuh akan diberikan. Bagaimana kita mengantisipasi terkait dengan plagiarisme? Apa yang perlu kita sikapi dengan hari ini terkait dengan hak cipta? Kalau buku itu kan orang menerbitkan buku itu kan sudah ada hak ciptanya. Nah, bukunya pernah diupload di sebuah AI, di Gemini, sehingga Gemini itu merekam tulisan yang ada di situ. Terus tulisan itu dipakai oleh orang lain, itu kan berarti kita plagiat, kan? Bagaimana cara mengatasinya? Tulisan itu tidak serta-merta kita copy paste tekan. Oke, kita copy paste tekan, tetapi harus di yang namanya parafrase. Tahu parafrase? Jadi misalnya ada sesuatu kata yang bisa kita rubah, tetapi tidak merubah dari intinya, ya. Tahu ya? Jadi bahasanya itu, misalnya ada bahasa, kita rubah sesuai dengan bahasa kita sendiri, itu namanya parafrase. Mungkin di pelajaran bahasa Indonesia sudah diajari bagaimana memparafrase sebuah kalimat, sehingga itu nanti akan menghindari terkait dengan etika. Etika utamanya adalah plagiat. Nah, plagiat itu kalau sudah masuk ke plagiat itu hak cipta, ya. Hak cipta itu nanti ada undang-undang. Kalau kita melanggar, terus sebatas orang itu tidak tidak mungkin kalau kita membuat sesuatu karya tulisan terus dimuat di sebuah media cetak atau media elektronik, ya, tidak tahu yang membuat aslinya itu sebenarnya aman, ya. Tapi kalau orang yang aslinya itu membuat, tahu ini kok tulisan saya kok dimuat lagi oleh orang yang berbeda, nah itu bisa kena tuntutan. Ini terkait dengan undang-undang hak cipta, ya. Sama lagu juga begitu. Lagu sudah diciptakan, ya. Mungkin liriknya dibuat sama, tetapi musiknya berbeda, itu juga bisa kena. Jadi itu tadi fungsinya adalah memparafrasekan, ya. Ini yang pertama. Terus yang berikutnya adalah bias. Bias itu apa? Bias itu ya ora jelas, tidak jelas. Jadi
gini contoh ya, contoh bias dan ketidakberpihakan. Jadi bias itu orang putih ya orang ireng, ibaratnya seperti itu. Kalau putih kan jelas salah, kalau ireng kan jelas. Jadi ini semacam ada di tengah-tengah. Kalau orang itu namanya apa itu? Bimbang lah ya, sama. Dia itu ngambang, secara ngambang. Bias. Maka ini yang perlu kita sikapi. Jadi hasil dari sebuah AI itu kadang ada unsur tadi, karena inputannya berasal dari orang lain ya. Mungkin kok lain gambar pakai AI, kok gambarnya foto sama dengan gambar milik orang lain. Nah, ini namanya bias. Jadi kemungkinan hati-hati dalam membuat sebuah AI. Ini isu yang sehingga apa? Mengakibatkan kalau ini dituntut ini bisa tadi ketidakberpihakan. Jadi walaupun ada AI, tapi tentunya kita harus bijak dalam misalnya menggunakannya. Misalnya contoh membuat laporan skripsi. Kalau S1 kan skripsi, kalau Anda kuliah membuat skripsi terus semua datanya dikumpulkan dari AI, itu jangan sampai terjadi ya. Boleh AI itu digunakan tapi sebatas untuk membantu ya. Paham ya sampai di sini ya? Terus transparansi itu apa? Transparan, terbuka ya. Jadi kalau misalnya hasilnya itu dari AI, ya bilang aja dari AI ya. Jadi misalnya ada membuat video di video itu diberikan sumber dari AI, itu sudah aman gitu. Nah, sudah aman. Kan sering kalau kita melihat konten-konten terus diberikan sumbernya dari mana, nah itu menghindari itu. Transparan, kita terbuka, oh ini hasil ini saya dapatkan dari AI. Transparan. Terus yang berikutnya adalah akuntabilitas dan tanggung jawab. Akuntabilitas itu apa? Akuntabilitas. Jadi terpercaya ya, terpercaya. Karena apa? Karena ada ini, ada verifikasi, ada validasi ya. Jadi konten-konten yang kita hasilkan dari AI, kalau kita tadi hubungkan dengan yang di atas tadi ya, transparansi, sehingga kalau kita transparan ini hasilnya dari AI, maka akan tercipta sebuah akuntabilitas ya, dapat dipertanggungjawabkan. Ini yang perlu kita pahami bersama. Karena tidak semua yang dihasilkan AI itu sepenuhnya murni buatan AI. Karena AI itu banyak sekali masukan-masukan yang diberikan dari hasil karya orang lain. Terus juga AI itu juga punya dampak lingkungan hidup ya. Jadi kok bisa Pak AI bisa berdampak pada lingkungan hidup? Bisa saja ya. Jadi misalnya orang apa-apa menggunakan AI, menggunakan AI, harusnya mungkin bisa dikerjakan secara manual. Kalau AI kan harus pakai ini ya, harus pakai komputer, harus pakai gadget. Nah ini juga pengaruh terkait dengan yang namanya lingkungan hidup ya. Listrik butuh listrik ya? Butuh, nah, HP juga butuh listrik. Listrik dari mana biasanya? Mungkin dari, kalau listriknya itu dihasilkan dari tenaga uap, berarti pakai batu bara dari mana?
dari tambang atau dari alam. Sama kalau kita menggunakan kendaraan bermotor pakai bensin lah ya, atau pakai pertalite atau pertamax, itu kan dari alam. Nah, ini juga isu terhadap dampak lingkungan itu ada. Nah, ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan etika-etika yang harus kita pelajari. Selanjutnya ini Pak Windra ada tugas, silakan dikerjakan. Ini kelompok 1 ya. Saya berikan kelompok 1. Silakan dikerjakan. Kelompok 2 mana tadi? Ini kelompok berapa sini? Kelompok 3. Kelompok 1. Pakai suluh ya? Jadinya pakai ChatGPT. Terus nanti boleh buat gambarnya. Nanti pakai apa? Ya, coba dibuka sini. Mungkin harus login dulu ya. Oke, ini apa? Narasi. Jadi nanti hasilnya apa? Berupa suara. Berupa suara. Jadi kita mengetikkan teksnya, pakai apa? Pakai ChatGPT bisa? Oke, dicoba aja nggak apa-apa. Ini benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 KKA 2 ingin menjelaskan tentang kecerdasan AI ChatGPT. Di sini kami akan membuat artikel menggunakan ChatGPT. Sebelumnya ChatGPT adalah generative pre-trained transformer atau AI yang berbasis prompt untuk membuat perintah sesuai yang kita inginkan. Di sini kami akan membuat sebuah artikel dengan menggunakan ChatGPT berupa judulnya berupa kecerdasan AI. Di sini kita menuliskan prompt dengan kata buat artikel sekitar menuliskan beberapa kata yang kalian inginkan saja, bisa 1000, lebih dari 1000 atau mungkin 5000 bisa. Selanjutnya kita menentukan topik atau judul. Di sini kami akan membuat judul tentang kecerdasan AI. Kalian juga bisa memilih judul selain kecerdasan AI ini. Dan selanjutnya kami akan menentukan gaya bahasa yang kami inginkan, yaitu dengan gaya bahasa edukatif. Gaya bahasa bisa diganti dengan keinginan kalian, ada formal, santai, edukatif. Selanjutnya struktur yang kami gunakan adalah 1 sampai
sini kami menggunakan prompt seperti ini untuk membuat artikel yang berjudul kecerdasan AI. Dan selanjutnya kalian klik tanda panah ke atas ini untuk membuat artikelnya. Kalian bisa lihat sendiri artikel yang kami buat menggunakan ChatGPT berbasis prompt ini sangat sesuai dengan prompt yang saya buat. Jadi kesimpulannya, kecerdasan AI ini atau ChatGPT bisa membuat bisa membuat perintah sesuai yang kalian inginkan berbasis prompt. Jika prompt kalian bagus, maka hasil dari ChatGPT ini juga akan bagus. Sekian dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Jika sudah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Bapak Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan cara membuat gambar AI menggunakan salah satu AI yaitu Midjourney. Di sini kita bisa membuat gambar dengan menggunakan prompt yang kita inginkan. Contohnya di sini kami ingin membuat kemasan untuk bidang usaha yaitu catching. Untuk promptnya sebuah ilustrasi building profesional. Nah, setelah itu kita bisa mencontohkan gaya visual yang kita inginkan, contohnya yaitu gaya retro. Gaya apa? Retro humanis. Lalu kita juga bisa menyesuaikan logonya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Contohnya kita menginginkan menggunakan warna dominan kuning dan biru. Nah, setelah itu kita dapat mengirim prompt ini ke AI yaitu Midjourney. Salah satu hasil yang telah kita buat adalah Ini tadi apa? Keju ya? game. Ini mungkin ada resolusi khusus ya? Resolusi khususnya berapa ya? Ini kan kalau kita lihat potret ya? Yes. Tampilannya potret. Mungkin ada trik khusus, mungkin resolusi yang digunakan apa? Berapa? 20 bisa. Kalau lebih tinggi bisa nggak? Bisa Pak. Efeknya apa? Kalau lebih tinggi mungkin apa? Nanti gambarnya bisa lebih gambar itu bisa lebih rapi lagi. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Sekian praktek dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan untuk kelompok 2.
Itu loh, kan? Iya. Perintahnya cuma itu, buat video sinematik. Bentar Pak, dan nanti masuk lagi Google. Di sini kita menggunakan prompt yaitu cuplikan sinematik video selama 10 detik menampilkan highlight di sore hari dengan cahaya rendah, gerakan kamera slow pan dengan desain suara atmosferik dan nuansa alam yang imersif. Serta di sini kita menggunakan kualitas 4K kualitas 4K ultra realistis. Tapi sebelumnya kita harus mengirimkan suatu foto untuk cetak. Ini hasilnya. Language AI adalah platform tata guna yang memungkinkan pengguna untuk membuat atau mengedit. Itulah kesimpulannya. Apakah ada yang ingin menanyakan? Ya. Jadi rambutnya tadi harus gambar pantai ya? Iya, Rambut gambar jadi pantai. memakai foto dulu sesuai prompt. Baru nanti dia akan mengedit Ya, sesuai dengan promptnya dan juga sesuai foto. Jadi kalau saya misalnya pengen di pegunungan itu berarti saya ngapus ngupload gambar Iya, pegunungan dulu baru nanti. baru dikasih prompt dan menjadi video. Oke, terima kasih. Kita berikan kelas untuk kelompok. Ini dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas KK2, kami akan mempresentasikan mengenai cara pembuatan audio di Suno AI. Suno AI merupakan kecerdasan artifisial yang dapat membantu kita dalam membuat audio dengan berbasis prompt. Jadi di sini kami ingin mempraktekkan mengenai cara membuat audio di Suno AI. Kami akan membuat jingle yang berjudul Ensilo Luar Biasa. Jadi yang pertama kita akan membuat lirik dulu. Untuk membuat lirik kami menggunakan AI GPT.
membuat lirik dengan prompt Ini dipakai ChatGPT dulu ya. Iya, Kak. Setelah kita mendapatkan lirik, kita akan meneliti dulu apakah lirik yang kita ketik di ChatGPT sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika sudah, kita akan mengcopy lalu kita masukkan ke sumber AI. Nah, pada menu ini kita akan memasukkan lirik yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan memasukkan style atau instrumen yang kita gunakan di lagu yang akan kita buat. Setelah itu kita akan memasukkan judul dari audio yang akan kita buat. Kita memasukkan judul yang sudah kita buat. Setelah itu kita klik create untuk membuat audio yang telah kita masukkan promptnya. Ini dia hasil dari AI yang telah kita buat. Oke, bisa gunakan langsung. Harusnya tampil di ini ya, Iya. di sini. Mungkin settingan dari itu kan belum pas.
Oke. Mungkin ya sedikit kita bisa dengar sayup-sayup ya, karena hasilnya dari isi langsung. Jadi itu dia AI yang telah kami buat, yaitu AI audio. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, Waalaikumsalam. Oke, kita masuk ke kelompok yang terakhir, kelompok 5. Ini membuat apa tadi? Narasi suara, ya? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan dan ingin membuat voice note dengan menggunakan voice AI. Adalah teknologi canggih audio AI yang menyediakan layanan network suara. Menggunakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk menghasilkan informasi menggunakan yang realistis dan natural. Untuk utama elemen yaitu suara multi bahasa, suara dan Ini nanti teks yang dibacakan oleh ini ya. Ya. Kalau voice-nya itu ada settingan Laura, language-nya di situ gimana? Laura itu berarti suara perempuan. Kalau suara laki-laki settingnya apa? Terus itu bahasanya nggak tahu. Ini semacam puisi atau apa? Narasi.
Itu ada pengaruhnya nggak? Kalau diberi koma terus itu oke. Kalau ini kan tidak ada, ini ada komanya. Misalnya itu kan mungkin nanti bisa promnya itu lebih ditegas pakai istilahnya EID yang benar kan, terus ada tanda komanya di mana nanti ini ada tidak ada titiknya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekali lagi Pak Indra mengucapkan terima kasih atas tugas-tugas yang sudah kalian buat pada pembelajaran kali ini. Ya. Jadi sudah diupload juga di Google Drive ya, yang sudah saya sediakan. Terus nanti untuk penilaian dari masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok nanti menilai tugasnya dari kelompok lain ya. Dan ini kan sudah di share terkait dengan itu, nanti silakan untuk Google Form-nya terkait dengan penilaiannya silakan diisi, linknya sudah saya sampaikan di grup kelas kita ya. Jadi intinya yang perlu kami sampaikan penegasannya, kesimpulan bahwa ternyata AI ini bisa kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Betul nggak? Jadi kalau kita misalnya ingin sesuatu hal terus kita tidak bisa melakukan, kita bisa minta bantuan kepada AI. Tapi dengan tanda petik kita juga harus punya etika ya, etika, karena belum tentu apa yang kita buat di AI itu hasil karya dari AI mungkin bisa diambilkan dari sumber-sumber inputan yang sudah ada, karena pada dasarnya AI itu kan dari input diproses jadi sebuah output. Nah inputnya itu kan beragam-ragam, bisa dari banyak. Oke, itu saja karena berhubung apa yang sudah mau kita lanjutkan dengan berdoa ya. Mari kita ambil sikap berdoa untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, nanti dilanjutkan menuju ke kegiatan apel sore. Oke, saya pimpin untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Jadi mari kan pesertanya. Terima kasih. Silakan.